Kembali lagi Anda simak Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Ki Eko, Iya. di era modern atau zaman milenial ini, tentunya hampir setiap orang sudah mempunyai perangkat elektronik, gadget, Iya. gawai ya, dan aplikasi media sosial Iya. yang tertanam di handphone tersebut Iya. atau smartphone. Nah, baik dengan orang tua atau keluarga serta teman-teman kita, kadang-kadang ketika Idul Fitri atau Hari Raya, Iya. ini dengan sosial media atau bahkan perangkat yang ada, software yang ada di situ, kita bisa mengirimkan beberapa pesan. Nah, ini bisa mensiasati jarak dan waktu. Tidak usah ketemu atau ya minta maaf tanpa harus bersilaturahim secara langsung atau mengurangi kunjungan ini. Iya. Nah, Iya. bagaimana Ki Eko melihat fenomena yang saat ini masih marak terjadi ini? Oke, Mas Dimas. Jadi bagaimana ya kalau kita mau bicara dari sisi budaya nih Mas? Iya. Dari sisi budaya. Jadi memang ini hal yang tidak bisa kita pungkiri sebagai sebuah kemajuan zaman, Iya. di mana dengan teknologi terutama gadget atau handphone, Iya. maka sekarang ini kita hampir tidak ada jarak dan waktu kan seperti itu. Iya. Kita bisa lewat chat yang harusnya kita ke Surabaya butuh waktu 7 jam misalnya sekarang. Iya. Kita cukup dengan WA, begitu jemari kita ngetik, kemudian jempol kita menekan enter, maka dalam hitungan detik sudah sampai di sana pesannya. Kan seperti itu, Mas. Iya. Itu memang fenomena. Nah, sekarang pertanyaannya kan, boleh apa tidak sih sebetulnya? Begitu nggih. Ketika Hari Raya Idul Fitri yang seperti yang kita bahas di depan, kemudian harus bermaaf-maafan. Tapi karena ini mungkin agak jauh gitu ya. Sebetulnya sih kadang sekarang ini yang lebih budaya yang saya amati, Mas Dimas, itu bahkan tidak harus jauh. Bahkan satu ruang saja kita itu omong-omongannya pakai WA itu. Jadi ini agak keterlaluan sebetulnya. Tapi itu fenomena, Mas. Dan kita nggak bisa nyegah gitu loh. Tidak ada orang yang mampu mencegah fenomena ini karena memang ini sudah menjadi kemajuan zaman. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya boleh nggak kalau kita kemudian minta maafnya menggunakan WA misalnya ya, atau kita itu masuk dalam silaturahim atau tidak? Oke, Mas Dimas. Jadi kalau saya menanggapi, karena ini tidak bisa kita bendung juga laju teknologi ini, maka boleh enggak? Ya bolehlah, daripada tidak sama sekali. Itu aja jawabannya. Jawabannya kayak gitu, Mas. Jadi boleh enggak nih minta maaf sama temen misalnya, apalagi sama orang tua ya Mas. Orang tua ini karena misalnya ini kerja di Jakarta, orang tua di Papua kan jauh sekali. Dia kemudian menggunakan WA misalnya atau voice call misalnya, video call juga, video call itu. Boleh enggak? Ya bolehlah daripada enggak sama sekali. Kalau saya jawabnya seperti itu karena kita tidak bisa membendung itu. Tetapi yang harus kita pahami Mas Dimas, bahwa secara syar'i, saya teringat ngendikan dari Gusmus waktu itu menjelaskan tentang cara berjabat tangan. Cara berjabat tangan? Cara berjabat tangan, Gusmus, Kiai Haji Mustafa Bisri mengatakan bahwa ketika dua orang Muslim kemudian saling berjabat tangan, maka sebelum tangannya saling melepas, disitulah akan rontok dosa-dosa keduanya. Masya Allah. Jadi kalau kita pakai WA gimana mau salamannya, kecuali pakai ikon salaman. Tapi itu kan tidak, kemudian kita harus menyentuh gitu ya. Padahal yang bisa merontokkan dosa-dosa kita itu justru ketika kita bersalaman sebagai wujud kita mohon maaf dan memaafkan. Maka kemudian dosa-dosanya itu akan rontok. Itu ngendikan Gusmus seperti itu. Sehingga kalau kemudian kita bicara tentang boleh apa tidak, jawaban saya boleh daripada tidak sama sekali. Tetapi kalau kemudian kita kaitkan dengan kaidah, kayaknya nggak masuk juga sih Mas ya. Seperti itu harus kita ungkapkan bahwa itu nggak masuk. Berikutnya yang kedua adalah kalau secara budaya kita lihat dari sisi adabiyah, Mas. Adabiyah, di mana kita ini orang Timur, khususnya lebih lagi pada orang Jawa. Orang Jawa. Ini memiliki tradisi sungkeman. Jadi bagaimana kita itu memuliakan ayah ibu kita, itu salah satunya secara adab kita kemudian bersimpuh, kemudian kita laku dodok atau berjongkok, kemudian kita sungkem kepada bapak ibu kita, mencium kaki bapak ibu kita. Nah, ini kan adab. Di mana ini tidak mungkin bisa dilakukan dengan menggunakan media sosial. Masa harus video call itu ya?
minta maaf sungkem. Kan ya lucu juga gitu kan. Nah, seperti itu Mas. Jadi ini yang kemudian menjadi degradasi moral dan budaya pada bangsa kita sebetulnya. Jadi kalau dulu itu yang namanya anak dengan orang tua itu Masya Allah takutnya minta ampun. Ya, takdim sekali ya. Takut, takdim, kemudian segan. Bahkan kalau dulu itu orang tua itu tidak perlu sampai keluar ucapan dari lisan ya Mas ya. Jadi ketika kita melakukan satu titik yang tidak disukai oleh orang tua kita itu cukup memandang kita aja, kita itu udah merasa gitu kan, salah ini saya kan seperti itu ya. Kita harus segera menghentikan pekerjaan itu atau perilaku itu gitu. Itu karena memang sudah diajarkan ketakdiman dari kecil kepada orang tua dengan salah satunya dengan cara sungkeman itu. Sungkeman tadi ya. Nah, karena kemudian sekarang itu kemudian terdegradasi sudah, kemudian karena alasan jarak dan waktu, kemudian dengan alasan tidak ada waktu, lego dan seterusnya, maka ini kemudian adabiah ini kemudian agak luntur. Luntur. Jadi ini sebetulnya kalau menurut saya ini sangat disayangkan. Disayangkan ya Ki ya. Ini menyebabkan anak dengan orang tua tidak atau kurang takdim. Kemudian manut perintah orang tua karena takut, bukan karena segan dan takdim seperti zaman dulu. Gitu. Tapi karena takut ya. Iya, karena takut aja, karena takut ini nanti langsung kena SP itu, kena surat peringatan, nggak dikasih uang saku, nggak dikasih uang jajan, kemudian kita melaksanakan. Nah, ini yang kemudian agak sedikit salah dan ini menjadi kewajiban kita sebetulnya untuk mengembalikan nilai-nilai budaya, adabiah, unggah-ungguh atau adab tadi untuk kita kembalikan. Tapi ya seperti yang Mas Dimas katakan tadi bahwa arus teknologi itu sangat-sangat mempengaruhi generasi muda kita. Baik, terima kasih Ki Eko. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelum kita berpisah, kita mohonkan nasihat dulu dari Ki Eko. Silakan Ki. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah hampir menyelesaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa 1 bulan penuh dan membayar zakat fitrah tentunya. Tentunya mudah-mudahan kita semua berharap puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian ini adalah merupakan pembelajaran selama 1 bulan kemarin untuk kita menahan hawa nafsu kita, untuk kemudian kita tidak berlebih-lebihan dan seterusnya. Mari ini pembelajaran ini kita laksanakan lagi setelah puasa. Bukan kemudian hura-hura yang melebihi batas. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Mas Dimas. Baik, terima kasih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Kalam Ramadan, demikian tadi 30 menit sudah kita menemani Anda di program Kalam Ramadan bersama pelaku dan juga pengamat budaya sekaligus pembimbing kesenian dari Pondok Pesantren Api Asri Tegalrejo Magelang, Ki Eko Purwanto. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menambah wawasan dan juga tentu pengetahuan kita untuk meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa, selama 1 bulan kami menemani Anda di program spesial Kalam Ramadan. Tentu terdapat kesalahan dan juga khilafan. Untuk itu, saya beserta seluruh kerabat kerja memohon maaf lahir dan batin, serta tidak lupa kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Dimas Saputra untuk pamit undur diri. Sampai berjumpa di program berikutnya. Kalam Ramadan menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.